Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membacakan materi hasil diskusi kelompok kami, yaitu di mana materinya itu ada dua. Yang pertama jenis-jenis pelayanan kelompok, yang kedua yaitu metode atau teknik pelayanan kelompok. Di sini kami sebagai kelompok 5 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Zahra Effendi, NPM 2202060006. Yang kedua yaitu saya Siska Nini Putri, NPM 2202060021. Adapun di sini Gustin Azia dengan NPM 2202060003. Ada juga Kak Milna Povira dengan NPM 2202060026. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu jenis-jenis pelayanan kelompok. Dalam konteks pelayanan bimbingan dan konseling, berikut ada beberapa jenis layanan kelompok. Yang pertama, layanan bimbingan kelompok. Yang kedua, layanan orientasi. Yang ketiga, layanan informasi. Yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Yang kelima, layanan penguasaan konten. Yang keenam, layanan konseling perorangan. Dan yang terakhir yaitu layanan mediasi. Sebagian dari jenis layanan di atas dapat diterapkan dalam konteks bimbingan kelompok, sementara beberapa jenis layanan lebih fokus pada bimbingan individu. Selanjutnya saya akan membacakan materi yang kedua, yaitu metode atau teknik pelaksanaan pelayanan kelompok, di mana ada beberapa teknik. Yang pertama yaitu teknik ekspositori, di mana teknik ini merupakan perilaku pembelajaran yang berpusat pada guru dengan menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik secara verbal. Guru berperan aktif menyiapkan materi atau informasi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Pelaksanaan teknik ekspositori dimaksud agar peserta didik memahami metode ekspositori. Dalam bimbingan kelompok berfokus pada proses penyampaian materi yang dilakukan secara verbal dari seorang pembimbing kepada anggota kelompok dengan tujuan agar mereka mendapatkan informasi dalam bimbingan kelompok secara maksimal. Teknik yang kedua yaitu teknik diskusi kelompok, di mana teknik ini adalah salah satu metode dalam layanan bimbingan kelompok yang bertujuan untuk menyampaikan masalah yang sedang dihadapi dengan saling bertukar pikiran yang terarah dan teratur antara anggota kelompok untuk mendapatkan kesepakatan dan keputusan penyelesaian masalah dalam kelompok. Teknik yang ketiga yaitu teknik problem solving. Teknik problem solving merupakan proses yang kreatif yang mana individu dapat menilai perubahan yang terdapat pada dirinya dan lingkungannya dalam membuat pilihan-pilihan baru, keputusan atau penyesuaian yang sesuai dengan tujuan dan nilai pada kehidupan seorang individu. Selanjutnya, teknik role playing. Teknik ini sebagai suatu model pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa menemukan makna jati diri di dunia sosial dan memecahkan dilema dengan membentuk kelompok. Artinya, melalui bermain peran, siswa belajar menggunakan konsep peran, menyadari adanya peran-peran yang berbeda dan memikirkan perilaku dirinya dan orang lain. Bermain peran adalah proses penampilan sebagian dari ciri-ciri kepribadian yang sesungguhnya ataupun yang dibayangkan. Bila proses ini dipakai dalam melaksanakan latihan bimbingan dan konseling, ia akan memberikan sejumlah kemungkinan manfaat bagi anggota kelompok. Materi selanjutnya yaitu homeroom. Homeroom adalah sebuah teknik pemberian layanan bimbingan kelompok yang bertujuan menciptakan suasana seperti di rumah, di mana konselor membantu siswa memecahkan masalah atau mengembangkan potensi siswa dalam suasana yang menyenangkan melalui kegiatan kelompok. Teknik homeroom dapat meningkatkan keterbukaan dari siswa, membuat mereka lebih terbuka kepada teman, guru, dan orang tua.
Ciri-ciri teknik homeroom antara lain bersifat kekeluargaan, terbuka, bebas, menyenangkan, dan berkelompok, dengan tujuan menjadikan peserta didik akrab dengan lingkungan serta memahami diri sendiri. Yang F yaitu outbound. Outbound pertama kali dimaksudkan dalam konteksnya outbound physical therapy, sebuah praktik fisioterapi independen yang dilancarkan oleh seorang fisioterapi Jefferson City natif dan memfokuskan layanan untuk pasien yang lebih nyaman di rumah mereka atau di lokasi yang lebih mudah dicapai daripada klinik tradisional. Dalam hal ini, outbound digunakan secara literal, artinya melayani pasien di lingkungan mereka sendiri, bukan hanya di klinik saja. Pada dasarnya, outbound juga dikenal dalam marketing termasuk promosi fisioterapi dengan cara memberikan solusi kepada masalah kesehatan fisikal bagi publik yang lebih sedikit responsif terhadap fisioterapi sebagai solusi. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir yaitu sinematerapi. Sinematerapi merupakan teknik atau praktik yang dilaksanakan dalam suasana kelompok untuk menonton film yang relevan dengan masalah gangguan dan disfungsi pribadi. Bertujuan membantu para anggota kelompok untuk mengatasi berbagai isu yang bisa berdampak negatif bagi mereka. Hanya itu materi dari kelompok kami. Saya sebagai perwakilan kelompok mengucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.